Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Pertama, ada OSI layar. OSI layar adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layar juga memiliki 7 layar yang terdiri atas application, presentation, association, transport, network, dan data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan dan proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang ditransmisikan melalui protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak, prediktor software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing (VNC) atau remote desktop protocol (RDP). Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi, koneksi, dialog, dan mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer agar bisa membentuk sesi komunikasi. Maka digunakan sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah dan menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Berfungsi untuk memecah data. Paket-paket data memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkatnya ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement.
dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Network layar bertanggung jawab untuk menempatkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router dengan beroperasi pada layar ini yang mana juga berfungsi fungsi utama pada layar network dalam hal melakukan routing. Routing memungkinkan paket dipindahkan antar komputer yang terhubung satu sama lain untuk mendukung proses routing ini. Network layar menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat dan jaringan. Layar network juga mengolah pemetaan antara alamat logikal dan alamat fisik dalam jaringan IP. Pemetaan ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Data link layar. Pada data link layar memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layar 2 beroperasi untuk spesifik IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control LLC. Fisikal layar dan model osilayar terakhir dan paling utama adalah fisikal layar. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tatapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah IC network interface card dapat berinteraksi langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Sini juga ada menjelaskan Radio over Internet Protocol atau ROIP. Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun perangkat dapat memperluas jangkauan HT-ROIP, memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. ROIP memiliki stasiun pangkalan secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pangkas ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio, tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. Base station adalah salah satu untuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Gateway tergerbang jaringan adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Interface adalah elektronik yang menghubungkan kabel nirkabel dengan perangkat nirkabel yang berfungsi sebagai mengontrol. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, Anda dapat mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian harus disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat.
keuntungan menggunakan sistem ROIP. Ekonomis mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol. Tetap hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan ENM, tone remote, atau mode lainnya. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. Media yang sifatnya kayak misalnya terdapat pada gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.